Ngomongin Afrika nggak harus selalu ngomongin kelaparan, nggak harus selalu ngomongin genosida, warlord kanibal, enggak. Di Afrika juga ada kota yang bagusnya. Kita ngomongin Lagos, Nigeria, itu ya kotanya oke juga lah. Ngomongin Cape Town, Johannesburg, ngomongin Kairo jelek sih tapi not bad lah. Tapi ada nih kota di Afrika yang bersih banget, namanya Kigali. Kigali ini merupakan ibu kotanya Rwanda. Kalau lu merupakan fans Arsenal pasti lu tahu Rwanda lah, karena kan sponsor di bajunya Arsenal tuh kan Visit Rwanda. Nah, Rwanda ini merupakan negara di Afrika Timur, ya Afrika Tengah ke Timur lah. Nah, si Rwanda ini ibu kotanya namanya Kigali. Nah, Kigali ini perkembangannya pesat banget. Dan kalau kita ngomongin Rwanda ya, Rwanda ini kan merupakan negara yang kena genosida besar-besaran kurang lebih 30 tahun lalu lah. Jadi kalau kita ngomongin negara yang habis kena genosida terus bisa berkembang secepat Rwanda, ya kita harus acungi jempol. Ya kita sering lah ngelihat kalau di artikel-artikel luar negeri nih, artikel internasional, Rwanda, negara Afrika percontohan. Rwanda, negara demokrasi Afrika yang hebat. Tapi sebenarnya kita ngomongin negara Rwanda ini tidak sebagus yang kita kira sih. Kalau kita mau ngomongin presiden Rwanda nih, namanya tuh Paul Kagame. Dia ini dibilang demokrasi sih kagak, karena dia udah memimpin Rwanda kurang lebih 30 tahun. Lama banget kan, di mana demokrasinya? Ya gue sih bukan aktivis demokrasi ya, tapi kalau ada orang mimpin negara nggak mau gantian kayak si Paul Kagame ini, pasti ada dark side-nya nih. Tapi ya memang so far kalau kita ngomongin Rwanda, apalagi Kigali, ibu kotanya, ini merupakan kota paling bersih di Afrika. Yes, ini omongannya orang-orang bule nih. Dan kalau kita main ke Kigali, emang beneran bersihnya nggak bohong. Bersih banget. Di mana kuncinya? Kunci bikin Kigali jadi bersih adalah kebudayaan gotong royongnya, namanya Umuganda. Jadi Umuganda ini merupakan kerja bakti massal yang wajib beneran. Kalau nggak mau kena sanksi sosial. Ini udah kayak wajib militer, cuman disuruh bersihin sampah. Jadi setiap Sabtu terakhir di setiap bulannya, bulan sekali nih ya, orang yang umurnya 18 sampai 65 tahun itu wajib ikut Umuganda. Kalau nggak mau kena sanksi. Bukan cuma nyapu, bukan cuma angkut sampah, tapi bersihin selokan juga. Jadi pandawara deh pokoknya. Dan di Kigali juga nih, kalau kita ngomongin plastik-plastik yang sekali pakai macam sedotan udah nggak boleh. Jadi mereka cukup aware lah tentang yang namanya recycling begitu. Tempat pembuangan sampahnya juga bisa dibilang dia bagus lah. Kalau kita ngomongin di Kigali nih ya, sampah mereka yang dibuang ke Bantar Gebangnya itu, yang dibuang di landfillnya, itu cuman nggak nyampe 50% lah. Kalau di Jakarta aja nih, kita tuh yang dibuang ke Bantar Gebang ya pasti di atas 50%. Cuman nih, memang Kigali ini juga oleh Paul Kagame dijadikan sebagai etalase politik juga untuk menunjukkan bahwa Rwanda ini merupakan negara yang bagus lah, ramah buat investor ya. Pokoknya ini merupakan etalase politiknya. Jadi bangunan mercusuarnya Paul Kagame adalah Kigali. Nah, cuman sebenarnya di luar Kigali nih ya, masih banyak juga di Rwanda ya desa-desa miskin seperti di Afrika lainnya. Ya apalagi kalau kita ngomongin jadi sponsor Arsenal tuh, Visit Rwanda. Itu berapa duit tuh? Berapa persen PDB mereka itu? Buang-buang duit ke Arsenal. Setahu gue tuh dealnya Rwanda sama Arsenal tuh 10 juta euro per tahunnya. Mahal mana tuh ya sama dealnya Garuda ke Liverpool? Coba yang tahu komen dari bawah. Mahal mana tuh Garuda ke Liverpool apa Rwanda ke Arsenal?